bisa diprediksi, ada yang nggak diprediksi seperti yang tadi pemerintah. Kalau yang bisa diprediksi seperti algoritma gitu, kita biasanya aktif di berbagai forum internasional dan juga langsung berhubungan dengan pihak Facebook atau Instagramnya itu sendiri. Gitu paling. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa rencana perusahaan Bapak untuk mengatasi ancaman seperti serangan siber atau perubahan pengelolaan bisnis digital? Kan sekarang tuh banyak banget ya Pak, penggunaan digital tuh seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana perusahaan Bapak mengatasi hal tersebut, Pak? Ya, untuk serangan cyber sendiri, kami juga sudah ada spesialisasinya, jadi ada tim yang khusus memang mereka menangani dan membantu untuk cyber security, di mana kayak mungkin bisa kita kasih klien, contohnya kita kasih klien kita untuk uh, atau autentikasi 2 faktor, misalkan untuk Facebook dan Instagram akunnya dan lain-lain, contohnya itu. Jadi kita ada tim untuk mengelola itu, cyber security. Tapi untuk perubahan pengelolaan bisnis digital seperti ada hal-hal yang memang itu tidak bisa terprediksi sebelumnya. Jadi untuk menghadapi hal-hal tersebut, biasanya kami langsung aja gitu. Ini setelah misalkan Facebooknya dihack nih, Facebook klien dihack, apa yang harus dilakukan? Kita berhubungan langsung dengan tim Instagramnya. Bagaimana cara mengembalikan Instagram yang dihack oleh orang lain tersebut? Kita langsung ke tim Instagramnya. Dan kita juga sudah ada TOR-nya atau Term of Reference. Bagaimana kita sudah menandatangani persetujuan dengan klien jika memang terjadi hal-hal tersebut seperti itu. Gitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana perusahaan Bapak merespon perubahan teknologi yang cepat? Kan saat ini dapat kita ketahui ya Pak, perubahan teknologi itu memang sangat cepat dan memang sering berubah-ubah juga. Nah, bagaimana hal ini bisa menjadi peluang di perusahaan atau ancaman perusahaan Bapak? Ya, untuk perubahan teknologi yang sangat cepat bisa menjadi ancaman ketika memang tim kita itu tidak pas respon atau lelet atau tidak mencari informasi dengan signifikan. Tapi balik lagi dengan poin yang pertama tadi, kami punya tim data analytics di mana bukan cuma meriset secara langsung online, kami juga langsung datangi event-event internasional dan Southeast Asia, se-Asia Tenggara, untuk kami langsung berhubungan dengan expert-expert di sana, untuk perusahaan-perusahaan dan startup yang memang bergerak di bidang IT dan teknologi, untuk mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi. Jadi bukan hanya kami melakukan riset online, kami juga mengirim tim kami ke event-event besar di mana bisa mengetahui informasi-informasi yang terjadi. Dan kebanyakan memang perubahan digital itu menjadi lebihnya bukan ke ancaman, tapi menjadi ke salah satu yang menjanjikan di masa depan. Contohnya adalah artificial intelligence atau AI, di mana semua orang, semua perusahaan atau semua bahkan UMKM pun tertarik untuk menggunakan AI dalam bisnisnya, dan itu menjadi peluang buat kami gitu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk yang selanjutnya itu tentang strategi perusahaan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Amelia. Di sini saya akan bertanya tentang strategi perusahaan. Tadi kan teman saya sudah bertanya tentang pesaing, peluang, dan juga ancaman perusahaan. Pasti ada strategi perusahaan yang dibutuhkan untuk mengatasi ancaman tersebut. Pertanyaan pertama, bagaimana perusahaan mengukur kesuksesan dalam menghadapi ancaman, peluang, dan pesaing di lingkungan digital saat ini? Untuk tolak ukur kesuksesan yang kami gunakan, khususnya untuk setiap klien yang kami handle, itu adalah dari segi ROI
ROI itu adalah return of investment, di mana klien-klien kami itu mengeluarkan uang dengan jumlah banyak untuk bisnis digital dan marketing, dan bisa dibilang sukses ketika uang yang mereka keluarkan itu tertutupi atau bahkan ada lebihnya ketika memang strategi digital itu dijalankan. Mungkin mereka mengeluarkan 5 juta untuk marketing dan dapatnya balik ternyata 10 juta. Mungkin itulah dimana kita mengukur bahwa kita sudah sukses membantu klien. Ya. Lalu selanjutnya Bapak, pertanyaan kedua itu, apakah Bapak pernah kepikiran nih untuk kolaborasi dengan pihak eksternal seperti startup, pemerintah, atau mitra-mitra lainnya untuk mengatasi tantangan ini bersama-sama gitu? Ya, pernah. Kami seringnya berkolaborasi dengan komunitas-komunitas dan juga startup untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan juga memanfaatkan peluang. Seperti contoh, kita pernah mendapatkan request untuk AI atau artificial intelligence, dan kami bekerja sama dengan startup AI untuk mengatasi peluang tersebut. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Pertanyaan ketiga tentang strategi perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan Bapak memastikan bahwa strategi perusahaan itu tetap relevan Bapak dengan perubahan yang terjadi di masa ini tuh. Untuk memastikan strategi perusahaan tetap relevan dengan masa depan atau mungkin apa tren yang sedang terjadi, kami selalu melakukan evaluasi setiap quarter. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 quarter. Jadi per quarter itu 4. Jadi 1 tahun itu ada 4 quarter. Jadi per quarter kami selalu mengevaluasi strategi yang kami kerjakan. Apa yang harus dirubah, apa yang harus diimprove, dan apa yang harus ditinggalkan. Seperti itu. Oke, baik. Lalu pertanyaan terakhir tentang strategi perusahaan, apakah perusahaan Bapak memiliki rencana darurat atau fleksibilitas dalam strategi untuk mengatasi perubahan yang tertunda dalam tren industri saat ini? Fleksibilitas atau agility sangat dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan digital. Ya. Makanya kami juga mempunyai strategi tersebut untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Seperti tadi adalah peraturan pemerintah atau mungkin perubahan algoritma yang tiba-tiba atau misalkan pertasan dan lain-lain. Baik, Bapak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan tentang strategi perusahaan. Selanjutnya ada pertanyaan tentang mengelola infrastruktur bisnis digital yang akan ditanyakan oleh teman saya.